warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, kali ini bersama Ustazah Asli di video pembelajaran tematik tema 1, subtema 2 tentang hidup rukun di tempat bermain pada pembelajaran 2. Nah, kali ini kegiatan pembelajaran kita adalah yang pertama, menyebutkan isi teks percakapan yang mengandung kalimat ajakan. Yang kedua, menyebutkan kembali kalimat ajakan. Ketiga, menjelaskan gerak dasar berlari. Keempat, menunjukkan perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila. Dan yang terakhir adalah menceritakan pengalaman sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Ya, anak-anakku masih semangat? Sekarang, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran pada pembelajaran 2, kita terlebih dahulu mengulas materi tentang ciri-ciri kalimat ajakan. Nah, di ciri-ciri kalimat ajakan, yang pertama, ciri-cirinya apa? Tentu mengandung kata ajakan. Yang kedua, terdapat kata mari. Ketiga, terdapat kata ayo. Yang keempat, terdapat kata yuk. Dan yang terakhir, terdapat tanda seru. Ya, tanda seru seperti huruf I terbalik. Sudah paham tentang ciri-ciri kalimat ajakan? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke video pembelajaran 2. Nah, di sini yuk kita mengamati. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya, memperingati Hari Kemerdekaan. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikuti lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, itu tadi contoh kalimat percakapan. Dari kalimat percakapan tadi, manakah yang termasuk kalimat ajakan? Coba kita simak ya. Kita amati percakapan pertama yang dilingkari warna merah. Coba perhatikan. Percakapan pertama apakah ada kata ajakan seperti mari, ayo, yuk? Iya, ternyata tidak ada. Di kalimat percakapan pertama tidak ada kata ayo, mari, ataupun yuk. Jadi, kalimat pertama bukan termasuk kalimat ajakan. Nah, kita simak lagi ya. Kita amati kalimat percakapan kedua. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo, kita ikuti lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Nah, di kalimat percakapan kedua terdapat kata ayo. Berarti percakapan kedua ini termasuk kalimat ajakan. Nah, selanjutnya kita amati kalimat percakapan ketiga.
Apakah ada kata ayo, atau mari, atau yuk? Kita lihat. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Nah, di kalimat percakapan yang ketiga ini terdapat kata ayo. Jadi, bagaimana? Ya, jadi termasuk kalimat ajakan. Betul sekali. Nah, sekarang kita amati ya kalimat percakapan yang terakhir. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, di sini ada kata mari. Berarti termasuk kalimat ajakan. Ya, betul sekali. Great job. Bagus sekali. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke materi membuat pertanyaan. Nah, di materi kita kali ini kita akan berlatih membuat pertanyaan. Ayo kita berlatih. Nah, tujuan kita membuat pertanyaan salah satunya supaya kita bisa memiliki sifat confidence to ask. Apa artinya? Supaya kita bisa percaya diri untuk bertanya. Nah, coba kita simak bersama ya. Seperti apa contohnya kalimat pertanyaan? Ya, contohnya adalah bisa kita awali dengan bagaimana. Kalian juga bisa mengawalinya dengan apa atau siapa. Nah, di sini bagaimana mempersiapkan lomba sepeda hias? Nah, di sini bisa dijawab, aku mempersiapkan tas krep, lem, dan gunting. Nah, jadi bagaimana? Anak-anak, apakah kalian sudah bisa membuat kalimat pertanyaan? Harus bisa dong. Kalian bisa mencobanya di rumah, didampingi oleh orang tua kalian. Ingat, di pembelajaran kali ini kalian bisa menanamkan sikap percaya diri untuk bertanya tentunya. Oke, baiklah. Pasti sudah bisa ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kali ini kita akan belajar berolahraga. Setelah tadi mempelajari dua materi tentang kalimat ajakan dan membuat pertanyaan, kali ini Ustazah akan membuat kalian lebih rileks terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kalian melakukan posisi siap. Ya, bagaimana posisi siap? Ya, posisi siapnya adalah berdiri dengan posisi siap. Oke, kali ini kita akan belajar tentang lari pendek, lari panjang, serta lari melewati bilah bambu. Nah, lari pendek, kita mulai dengan posisi berdiri siap. Sudah siap? Lalu kita lakukan. Yang pertama adalah dengan melangkahkan kaki mana dahulu? Iya, kaki kanan terlebih dahulu. Karena kita harus memulai segala sesuatunya dengan kaki kanan. Oke. Untuk lari pendek, jadi kalian langkahnya cukup langkah pendek. Ya, hitungannya adalah 1, 2, 1, 2. Oke? Bisa? Siap? Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, cukup. Kemudian, ya, kita akan belajar tentang lari panjang. Lari panjang, langkahnya adalah lebih panjang dari langkah pendek. Nah, kali ini sebelum melakukan lari panjang, kalian harus melakukan lari pendek terlebih dahulu.
Jadi hitungannya adalah 1, 2 untuk lari pendek dan 1, 2, 3, 4 untuk lari panjang. Kita mulai ya. Untuk lari panjang, kita mulai lari pendek terlebih dahulu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Sudah rileks ya. Nah, nanti kalian bisa mempraktekkan lari melewati bilah bambu. Atau jika tidak ada bambu, bisa melewati kayu. Ya, jadi kalian bisa berolahraga di rumah dengan melewati bilah bambu atau bilah kayu. Langkah pertama, berdiri siap, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan, lalu lari pendek, kemudian lari panjang, dan kalian bisa melewati bilah bambu. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke materi manfaat olahraga lari. Ya, supaya apa? Supaya sehat. Sehat-sehat, ayo sehat. Nah, kali ini tujuannya yang pertama, olahraga lari memiliki manfaat yang pertama untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, supaya untuk melancarkan peredaran darah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting untuk meningkatkan kinerja otak. Jadi, kalau kalian sedang bete, bad mood, atau sedang bosan dalam belajar, kalian bisa memulai dengan olahraga ringan, dengan olahraga gerakan lokomotor atau gerakan berpindah tempat. Misalnya, dengan lari-lari kecil. Di situ, kalian akan merasa lebih fresh, lebih segar. Nah, di situ kalian akan lebih siap lagi untuk belajar. Oke? Semangat, semangat, semangat. Ayo sehat. Nah, setelah selesai berolahraga, kita akan belajar tentang perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini ada kawan yang sedang menolong temannya. Ada Udin sedang menolong Edo. Ya. Jadi di sini ketika ada teman yang jatuh, kita harus menolongnya. Di sini menolong teman merupakan salah satu sifat kemanusiaan. Karena kita sesama manusia harus tolong menolong. Nah, jadi sifat kemanusiaan tolong menolong ini termasuk sila keberapa anak-anak? Oke, kita sembunyikan terlebih dahulu jawabannya ya. Kita akan jawab jawaban ini di slide berikutnya. Oke, kali ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang simbol-simbol Pancasila. Nah, untuk sila pertama apa? Ayo. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini di Pancasila lambangnya adalah lambang bintang. Ingat ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai. Ya. Jadi kali ini di pembelajaran 2, anak-anak akan belajar sila pertama dan sila kedua. Oke, supaya lebih jelasnya kita akan belajar tentang simbol dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Simbol yang pertama adalah bintang. Apa tadi sila pertama? Iya, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi, di sila pertama ini menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan agama yang dianut oleh tiap-tiap orang. Jadi di Indonesia itu ada beragam agama, beragam suku, beragam budaya, tapi tetap bangsanya bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini sangat beragam sekali. Baik itu suku, adat, budaya, dan yang terutama adalah terkait dengan sila ke-1 adalah agama. Jadi agama yang ada bermacam-macam. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Katolik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang simbol sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Lambangnya adalah rantai. Di sila kedua memiliki arti saling tolong-menolong dan hidup rukun. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kalau kalian sedang bermain, ada temannya yang jatuh, kalian harus menolong. Dibantu untuk berdiri, dibantu untuk mengobati, gitu. Itu salah satu contoh sila kedua. Atau ketika ada temannya yang kesusahan, tidak punya pensil, kalian meminjamkan. Nah, itu termasuk salah satu contoh sila kedua, karena saling tolong-menolong. Nah, itu tadi ya. Kita sudah belajar tentang simbol dan sikap sesuai dengan Pancasila. Kali ini, ayo kita berlatih. Nah, coba perhatikan lingkaran yang pertama. Nah, ketika bermain sepak bola, tiba-tiba ada seorang anak yang berbicara kepada temannya. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Nah, kata-kata saya mau pergi ke gereja. Gereja, berarti gereja itu menunjukkan tempat ibadah. Segala sesuatu yang berkaitan tentang ibadah berarti termasuk sila ke-1. Lambangnya apa? Bintang. Ya, pintar sekali. Sekarang kita perhatikan gambar kedua. Anak-anak perempuan sedang bermain engklek. Nah, perhatikan di sini. Anak-anak sedang bermain, kemudian ada yang izin. Yang pakai jilbab izin. Bilang ke temannya, "Aku pulang dulu ya. Aku mau mengaji." Nah, mengaji. Mengaji ini termasuk bagian dari ibadah. Jadi termasuk sila ke-1. Iya, betul. Lambangnya apa? Lambangnya adalah bintang. Betul sekali. Nah, sekarang kita masuk ke gambar selanjutnya. Nah, ini tadi ya yang belum dijawab. Menolong teman. Ya, menolong teman yang sedang jatuh. Ini merupakan salah satu sifat kemanusiaan supaya tetap hidup rukun ketika bermain. Termasuk sila keberapa? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, lambangnya adalah rantai. Betul. Nah, selanjutnya adalah gambar yang terakhir, gambar keempat. Nah, di gambar yang keempat ini banyak sekali anak-anak sedang bermain. Ada macam-macam permainan di sini. Anak-anak ada yang bermain
ayunan, layang-layang, kelereng, sepak bola, engklek, tapi mereka tetap hidup rukun, tetap bermain bersama. Nah, berarti di sini hidup rukun termasuk sila keberapa? Sila kedua. Karena mereka hidup rukun di tempat bermain, tidak saling berantem, tidak saling mengejek. Mereka bermain bersama-sama, tidak saling mengganggu. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi kita hari ini. Great job. Oke. Nah, semoga kalian semua memahami materi pembelajaran 2 kali ini. Ya, Ustazah akhiri. Ustazah ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua tetap semangat ya. Salam semangat, 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 semangat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.